Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Senang sekali Bapak Ibu boleh bertemu kembali dengan Jemaat Pokdasana Indah di sini. Saat ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Apitan Cikotis sebagai pelayan firman. Kiranya kita bisa mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama bertemu dengan Tuhan hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita dan datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 1 bait pertama dan kedua, abadi tak nampak. Abadi tak nampak, yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Demikian bunyinya. Jawab Yesus,
Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 13, bait pertama dan kedua. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama dan kedua, Bila Kurenungkan Dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindungan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah berita anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang kedua. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Jemaat dipersilakan berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa,
menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, jika kembali pagi minggu hari ini, Engkau boleh iringi langkah kaki kami dari rumah masing-masing, menuju tempat ini Tuhan, rumah-Mu yang kudus. Kami rindu hidup di dalam persekutuan. Kami rindu hidup dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah kesempatan yang Engkau beri kepada kami pagi hari ini Tuhan, kami mau pakai untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada di hati kami semua pagi hari ini Tuhan, agar kami mampu mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu pada hari ini, agar hamba mampu menyampaikan firman-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami semua, karena kami yang ada dalam ruangan ini Tuhan, siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali minggu pagi ini, bulan yang baru, tanggal 1 September 2024. Keluarga besar Gereja Pokdasana Indah kembali ambil bagian dalam persekutuan minggu. Bahkan dalam persekutuan kita pada hari ini kembali akan didasari oleh kebenaran firman Tuhan
yang telah disiapkan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya akan baca, dan bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab dan sudah menemukan bagian ini, boleh ikuti di dalam hati dan merenungkannya. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku. Saya tahu ya, kita yang hadir pada hari ini ada di dalam sukacita karena kita terus menikmati anugerah dan cinta Tuhan. Ya. Tidak salah kan saya katakan kita berbahagia? Tidak salah. Senyum-senyum semuanya berarti benar. Yang hadir pada hari ini hidup di dalam kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang menjadi dasar pijak kita selama seminggu ke depan. Akan kita renungkan bersama-sama, dan mungkin boleh saya katakan juga bahwa pembacaan firman Tuhan pada hari ini sudah sering dan selalu kita dengar. Seperti apa menjadi pelaku firman yang setia. Ya. Jadi bukan hanya minggu ini saudara-saudaraku kita merenungkan tema ini. Hanya mungkin kita lupa beberapa bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu. Namun seingat saya bahwa tema firman Tuhan jadilah pelaku firman yang setia, itu sudah menjadi bagian kita dalam persekutuan gereja. Hanya yang menjadi pertanyaannya pada hari ini, kenapa diulangi firman Tuhan ini? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Nah, itu yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman dalam Yakobus 1 ayat 22? Saya ulangi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Satu awal kalimat pernyataan, ya, atau boleh juga dikatakan satu kalimat perintah yang memang menjadi perenungan kita. Ini adalah perintah yang sangat praktis. Tidak sulit saudara-saudara. Tidak sulit. Praktis banget ini untuk kita lakukan. Tapi tergantung hati kita masing-masing. Apakah kita hanya mau menjadi pendengar
Apakah kita hanya mau menjadi perenung atau kita akan menjadi pendengar, perenung, dan pelaku firman? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus, kalau melihat biografi dari Yakobus itu, dikatakan Yakobus itu adalah saudara Yesus. Jadi ketika saya pelajari biografi Yesus, memang Yakobus itu adalah saudara Yesus, tapi bukan saudara sekandung. Ya sama dengan kita ya, kalau misalnya ada saudara kita yang di kampung, oh saya punya saudara di sana. Tapi ternyata memang dia sepupu kita, saudara tiri kita, ya, saudara kandung kita. Namun dalam hal ini secara biografi kehidupan dari Yakobus yang merupakan Rasul Kristus, dia adalah saudara sepupu Yesus. Dan dia juga menjadi penulis, yaitu termasuk kitab Yakobus yang kita baca pada hari ini. Begitu juga Rasul Yakobus menuliskan hampir sama, cuman hanya Rasul Paulus itu banyak tulisannya yang dia tulis. Namun cenderung hampir sama, karena apa? Karena yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan Yakobus itu adalah nasihat-nasihat untuk kehidupan orang yang percaya. Orang yang katanya percaya kepada Kristus. Orang yang katanya selalu hidup di dalam persekutuan. Jadi Rasul Paulus boleh saya katakan hampir sama penekanannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai penulis surat dalam perjalanan kehidupan orang-orang Kristen. Nah, pada hari ini kita lihat apa yang sudah boleh digambarkan oleh Rasul Yakobus kepada kita bersama-sama. Kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku, dikatakan kamu menipu dirimu sendiri. Kamu menipu dirimu sendiri. Biasa di dalam bahasa asli, bahasa asli kita terus menjadi bagian, terus menjadi bagian di tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita dituntut untuk menjadi atau untuk melakukan apa yang kita dengar dari kebenaran firman Tuhan. Itu sudah terlalu sederhana, saudara-saudara. Tidak memakai bahasa asli Ibrani dan Yunani atau bahasa Latin dan lain sebagainya, tetapi jelas bahwa dituntut kita atau diminta oleh Rasul Yakobus untuk tidak hanya menjadi pendengar. Saya pikir kita mengerti, karena terlalu sederhana kalimat ini, terlalu sederhana. Namun saudara-saudaraku, yang beratnya dalam perjalanan kehidupan kita adalah bagaimana untuk bisa menjadi pelaku-pelaku itu. Atau bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu, baik itu di dalam ibadah minggu, ibadah komisi, atau mungkin jika ada dalam persekutuan doa keluarga. Menjadi renungan kita bersama-sama, bagaimana caranya agar saya bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tentunya saudara-saudara, untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan atau untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tentunya harus disertai dengan iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Kalau orang saudara-saudaraku yang benar-benar mau hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam Tuhan, boleh saya katakan bahwa memang benar dipanggil oleh imannya yang sejati kepada Tuhan. Dia harus taat di dalam Tuhan. Tidak ada alasan, saudara-saudara. Tidak ada alasan. Apalagi boleh dikatakan kita hampir setiap minggu ada di dalam persekutuan. Bahkan seminggu kadang 4 dan 3 kali dalam persekutuan. Tidak ada alasan bagi kita, saudara-saudara, untuk tidak menjadi pelaku firman. Karena apa? Boleh dikatakan kita sampai pada hari ini bertumbuh di dalam iman, ketaatan kepada Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini adalah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, bahwa kehidupan kita sama dengan cermin. Nah, saya ingat lagi tema HUT kita, bercermin.
lewat kata. Mungkin katanya saya akan tutup sedikit, tapi cermin. Itu gambaran kehidupan kita yang digambarkan oleh Rasul Yakobus dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai persekutuan di dalam Tuhan. Ya, kalau ditanya siapa yang selalu bercermin, pasti semua kita angkat tangan. Anak kecil pun pasti akan bercermin di rumahnya. Namun bercermin seperti apa, saudara-saudara? Ya. Apakah kita bercermin dengan cermin yang memang terpasang di rumah, atau kita bercermin di kaca spion? Karena kaca spion juga bisa bercermin loh. Bisa nggak ibu-ibu? Bisa. Ya. Apalagi kalau turun dari motor, lewatin jalan berdebu, pasti kita akan bercermin lewat kaca spion. Biasanya di kaca spion itu kita hanya melihat diri kita atau orang lain? Kita lihat orang lain nggak? Orang lain. Ini yang bedanya, saudara-saudara. Ini bedanya cermin yang ada di rumah yang tertempel di dinding dengan spion yang ada di motor kita. Ya. Karena spion itu juga memang fungsinya untuk melihat kendaraan. Oh, jangan-jangan ada orang lewat. Oh, jangan-jangan ada kendaraan yang mendahului kita dan lain sebagainya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Ya. Sedangkan cermin yang tertempel di dinding kita atau yang digantung dan lain sebagainya itu memang kita bercermin untuk melihat, oh iya, sudah tidak ada bintik. Oh iya, sudah mulus. Oh iya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita keluar, ya, orang akan melihat, wah, kinclong wajahnya. Karena apa? Karena kita melihat dari cermin, karena sudah baik berarti kita keluar. Namun saudara-saudara, ada bahayanya ketika kita selalu bercermin di kaca spion. Ada bahayanya bagi kehidupan kekristenan kita ketika diumpamakan kehidupan kita itu seperti kaca spion. Yang bahayanya adalah kita selalu melihat orang lain. Yang bahayanya adalah kita tidak pernah melihat diri kita yang sesungguhnya, namun yang kita pelototin adalah kehidupan orang lain. Sehingga kita tidak mampu mencerminkan kehidupan kita. Makanya penekanan dari Rasul Paulus adalah bercermin, saudara-saudaraku. Bagaimana kehidupanmu yang sesungguhnya? Apakah ketika kamu keluar dari persekutuan ini kamu bisa menjadi teladan bagi orang lain? Ataukah ketika kita keluar, kita hanya selalu melihat ketidakbaikan dari orang lain? Karena kebiasaan kita melihat kaca spion. Bukan salah melihat kaca spion, bukan, saudara-saudara. Tetapi diumpamakan kehidupan ini, ya, kita selalu mengintip setiap kesalahan orang. Bukan salah. Dan itu juga ketika kita tidak punya kaca spion di motor, melanggar lalu lintas kita ditahan dan lain sebagainya. Namun ini diumpamakan kehidupan kita. Oleh karena itu yang diingatkan oleh Rasul Yakobus kepada kita untuk selalu melihat kepada diri kita sendiri dulu, saudara-saudara. Bercermin dulu. Kalau penekanan dari HUT kita kemarin lewat kata. Kita kontrol bahasa kita. Kalau hari ini Yakobus tidak penekanan melalui perkataan kata, enggak. Tetapi dalam segi kehidupan seluruhnya. Kontrak saudara-saudara perjalanan kehidupan ini. Karena memang saya tahu tema kita, tema HUT itu tidak hanya berlaku ketika kita ada di sana, ada di tempat kegiatan. Tetapi selama setahun, kalau perlu menjadi bagian selama kita hidup dan selama kita menjalani kehidupan ini. Supaya kenapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya apa yang dimaknai oleh kebenaran firman Tuhan ini, kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup. Baik itu melalui tutur kata kita, apalagi melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Karena kata firman-Nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan tolong aku, dia yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan kata Tuhan Yesus, dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang melakukan.
Berarti Yesus mau perjalanan kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara, tidak hanya duduk diam dengar sesudah itu kita pulang hilang semuanya. Bukan. Tetapi ada lanjutan yang harus kita renungkan ke dalam perjalanan kehidupan kita. Apa yang disampaikan di dalam setiap persekutuan menjadi bagian kita, dan selanjutnya tugas kita adalah melakukan itu. Itulah yang Yesus inginkan terjadi dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Namun sayang saudara-saudaraku, ya. Namun sayang, tidak mengklaim orang lain, tetapi kebanyakan kekristenan hanya banyak menjadi pendengar, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita tidak mengklaim orang lain, tapi kepada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman pada hari ini? Hanya sebagai hamba Tuhan mengingatkan itu supaya kita setia di dalam Tuhan. Supaya kita setia menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Supaya kenapa? Supaya tidak sia-sia persekutuan kita setiap hari, saudara-saudara. Supaya tidak sia-sia kita berdoa, Tuhan berkatilah kehidupan rumah tangga saya. Tuhan berkatilah persekutuan saya. Berkatilah persekutuan Pok Dasana Indah. Karena ketika kita mampu setia dalam hal-hal yang kecil, saudara-saudaraku, ya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ketika Tuhan memberi tugas dan tanggung jawab yang besar, kita pasti bisa lakukan itu. Ya. Hal kecil, berdoa. Firman Tuhan katakan, teruslah berdoa. Atau mengucap syukur, teruslah mengucap syukur. Bagi kita biasa-biasa saja, saudara-saudara. Berapa lama sih berdoa, berapa lama sih terima kasih Tuhan Yesus dan berdoa dan sebagainya. Ringan. Tapi masalahnya, kita tidak sanggup melakukan itu. Kita tidak mampu melakukan itu, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita belajar, mari kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada kita. Kita harus menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang dengan iman yang tulus mau merenungkan firman Tuhan. Dan selanjutnya dia mau melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, Yesus menegaskan bahwa firman Tuhan adalah hukum yang sempurna yang memerdekakan. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam firman Tuhan, ketika kita menjadi pelaku firman, ya, kata firman Tuhan, kita dimemerdekakan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengangkat kehidupan kita dari beban dosa kita. Kita sudah menikmati itu bagaimana Tuhan rela berkorban untuk kita. Ada kebebasan, ada kemerdekaan. Namun kemerdekaan yang seperti apa yang Tuhan mau yang kita lakukan? Tentu saudara-saudara, kemerdekaan yang selalu ada di bawah koridor perintah Tuhan. Bukan kemerdekaan seenak hati kita. Bukan saudara-saudara. Tetapi kita melakukan itu. Kemerdekaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya sebuah karya sastra yang indah, saudara-saudara, yang ketika kita baca ya menyentuh hati. Namun lebih daripada itu, akan menyentuh kehidupan kita ketika kita lakukan itu dalam hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tema kita pada minggu ini atau pada pagi hari ini dikatakan jadilah pelaku firman yang setia. Mengapa kita harus kenapa kita harus setia dalam melakukan firman Tuhan? Tentu ada keuntungan dari itu, saudara-saudara. Tentu ada keuntungan yang besar ketika kita menjadi pelaku firman yang setia. Dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, karena kesetiaan adalah bukti kita mengasihi Dia.
Kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan adalah bukti kita mengasihi Dia. Sekali lagi saudara-saudara, jika kita katakan saya selalu berdoa, saya selalu hidup di dalam persekutuan, tetapi ketika kita tidak mengasihi Dia, itu sama saja dengan nol. Itu sama saja dengan nol, saudara-saudara. Karena ketika kita mengasihi Dia, berarti segala sesuatu kehidupan ini, ya apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kehidupan ini, kita pasti lakukan. Kasih Tuhan besar dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan mengasihinya, tetapi Kristus membuktikan dengan pengorbanannya di kayu salib. Tidak ada alasan saudara-saudara untuk kita tidak mengasihi Dia melalui kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita harus setia menjadi pelaku firman? Karena kesetiaan adalah salah satu bentuk rasa syukur seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita mampu mensyukuri setiap apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam Ibrani 12 ayat 8. Itu sangat jelas. Bagaimana kita hidup di dalam rasa syukur dalam situasi dan kondisi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bentuk rasa syukur tidak hanya terjadi ketika kita menikmati keindahan kehidupan ini. Bentuk rasa syukur kita tidak hanya nikmati ketika kita mendapatkan keuntungan atau kenaikan pangkat atau kedudukan yang lebih tinggi, bukan saudara-saudara. Tetapi dari segi kehidupan kita seluruhnya, Tuhan mau ungkapan syukur itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir saudara-saudaraku, kenapa kita harus setia menjadi pelaku firman? Karena kesetiaan kita membawa kita semakin intim atau dekat dengan Tuhan. Mazmur 145 ayatnya yang ke-17. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan pasti taat akan perintahnya. Tuhan akan semakin dekat lagi dengan orang yang mengasihi Dia. Termasuk saya dan saudara-saudara yang selalu ada di dalam persekutuan. Yang selalu menghidupkan keluarga kita di dalam Tuhan. Kita bisa bayangkan saudara-saudara dalam keluarga kita. Ya. Jika anak kita, ya, salah satu anak kita misalnya, kita arahkan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Namun sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya. Tentunya orang tua sakit hati. Tentunya orang tua akan marah. Kalau anak-anaknya tidak mau mendengarkan setiap perintahnya. Namun dalam hal ini Yesus, saudara-saudaraku, terus mengingatkan akan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan marah dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan mengingatkan kita. Tuhan menegur kita dengan cara Tuhan sendiri. Supaya kenapa? Supaya kita taat kepada perintah apa yang disampaikan saudara-saudara. Karena hubungan itu akan terjalin. Hubungan intim dengan Tuhan itu akan terjalin ketika kita taat kepadanya. Kalau orang tua di rumah dengan anak tidak saling terbuka, ditegur anaknya tidak dengar, saya pikir hubungan itu akan semakin renggang, ya. Anak-anak akan malas menegur orang tuanya juga akan lebih malas. Ya. Rasul Yakobus memberi gambaran kehidupan kita seperti itu. Namun Bapa di sorga, ya, punya cara tersendiri untuk anak-anaknya. Ada cara Tuhan bagi kehidupan kita bersama. Ada teguran Tuhan bagi kehidupan kita. Terkadang kita tidak sadar bahwa apa yang terjadi adalah teguran Tuhan. Namun yang terkadang kita katakan, ya begitulah jalan hidup. Ya itulah nasib. Tidak seperti itu saudara-saudara. Kalau kita orang yang percaya, kita akan merenungkan, oh iya. Ya, karena memang kehidupanku jauh dengan Tuhan. Oh iya. Karena saya tidak jadi pelaku firman. Dan lain-lain sebagainya yang akan membuat saya dan saudara-saudara
yang akan membuat saya dan saudara-saudara akan merenungkan betapa Tuhan baik dalam hidup ini. Oleh karena itu, melalui persekutuan kita pada minggu hari ini, saudara-saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama untuk tetap setia di dalam Tuhan, untuk selalu hidup di dalam firman-Nya, untuk duduk, diam, dengar, dan kembali dalam rumah. Kita melakukan itu. Harapan kita bersama, kita yang hadir dalam persekutuan pada hari ini, bisa dan dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu, ingat dan renungkanlah saudara-saudara firman Tuhan pada hari ini, bahwa kesetiaan kita kepadanya akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu, setialah sampai mati. Setialah sampai mati, sampai Tuhan memperkenankan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati hidup kita. Amin. Nyanyikanlah lagi bagiku NKB 119, baiknya yang pertama dan yang kedua, merespon kerenungan firman Tuhan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena sampai waktu ini kami masih ada dan merasakan pertolongan-Mu Tuhan, di mana di dalamnya kami boleh merenungkan firman-Mu yang mendasi, yang menjadi landasan hidup perjalanan kami selanjutnya. Firman-Mu hari ini mengingatkan kembali kepada kami Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tidak hanya menjadi perenung firman, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Mampukan jemaat, mampukan kami bersama-sama untuk bisa merenungkannya. Bahkan ketika kami kembali nanti Tuhan, kami mampu melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Kami menyadari Tuhan, terkadang kami jauh dari apa yang Tuhan mau. Terkadang kami tidak setia untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan.
Oleh karena itu biarlah pengampunan-Mu berlaku bagi kami Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Sehingga dengan kemerdekaan yang Engkau berikan Tuhan, kami boleh menyadari bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Bahwa Tuhan memberi yang terbaik di tengah-tengah perjalanan hidup kami masing-masing pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hamba-Mu mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu yang sampai pada hari ini sebagai manusia berdosa, kami tidak pernah lepas dari setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Baik itu pergumulan tentang ekonomi kami, pendidikan, dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang akan selalu menuntun kami. Biarlah Tuhan yang selalu memampukan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kuat dan sehat bagi kami agar kami mampu bekerja. Dan apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, kami percaya dengan pertolongan-Mu Tuhan kami bisa nikmati itu. Bagi para lansia, janda, duda, anak yatim, piatu, juga kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong kami semua. Dan biarlah dengan jamahan tangan-Mu Tuhan, kami semua bisa berkarya hanya untuk hormat Tuhan sendiri. Berdoa kami buat anak-anak kami Tuhan, yang sedang dan sementara dalam pendidikan. Engkau yang akan selalu memberi kuat dan sehat bagi anak-anak kami. Engkau yang akan selalu menambah-nambahkan hikmat, kemampuan, dan kepandaian bagi kehidupan anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan. Sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak kami Tuhan, itu tidak sia-sia, tetapi boleh terjawab, boleh terwujud nyata dengan keberhasilan mereka nanti Tuhan. Oleh karena itu seluruh pendidikan mereka kami mau bawa dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, begitu juga pergumulan kami selaku warga jemaat-Mu, merasakan apa yang boleh dialami oleh keluarga Bapak TJ Nainggolan beberapa minggu yang lalu. Mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, ibunda dari Bapak TJ Nainggolan. Tuhan, kami serahkan kehidupan keluarga besar ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Kami percaya Tuhan ganti air mata mereka dengan air mata sukacita. Penghiburan sejati daripada Tuhan menjadi milik keluarga besar Bapak TJ Nainggolan. Kami percaya Tuhan, bahwa kehidupan keluarga ini ketika mereka menikmati duka cita, mereka juga ada di dalam ungkapan syukur karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan kami pada hari ini juga kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit juga ada dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang dalam pemulihan, Saudari Angel Adang dalam pemulihan. Kedua saudari kekasih kami ini Tuhan membutuhkan uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Oleh karena itu kehidupan mereka, proses dari pemulihan mereka, usaha yang mereka lakukan untuk proses-proses ini Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan mereka, tetapi Tuhan akan selalu bersama dan memberkati kehidupan kedua saudara kekasih kami ini yang sedang dalam pemulihan. Bapa di dalam sorga, juga kami bersyukur dan berdoa bersama buat beberapa ibu-ibu yang sedang menanti anugerah Tuhan melalui kelahiran bayi mereka. Ibu Hana sama Lolo Paloan, Ibu Heliana Tandi, Ibu Roselin Siregar, Ibu Ade Purba. Bersyukur Tuhan kami bersama dengan keempat ibu-ibu ini. Kami percaya sampai pada hari ini mereka menikmati anugerah Tuhan, mereka masih menikmati cinta Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di masa-masa penantian ini ya Tuhan Yesus, mereka tetap ada di dalam Tuhan. Mereka tetap sehat dan kuat. Mereka tetap bersyukur di dalam Tuhan. Sehingga setelah tiba waktunya nanti mereka untuk bersalin Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan beri keselamatan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, bagi
ibu-ibu juga yang sedang dan merindukan keturunan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada Ibu Ika, Ibu Medi Maha. Terima kasih Tuhan akan kehidupan yang Kau berikan kepada kedua saudari kekasih kami ini. Jangan biarkan mereka berputus asa dalam berusaha. Tetapi yakinkan dalam kehidupan mereka dengan iman, percaya dan setia kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terindah bagi kedua saudara kekasih kami ini Tuhan. Oleh karena itu seluruh kehidupan dan pengharapan mereka kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur kami Bapa di dalam sorga dengan jemaat-Mu yang berulang tahun. Baik itu karena kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. 26 Agustus Ibu Murni Lisna Pardede. Ada Saudari Dinji Agustrani Liau. Ada Bapak Jenodi Samosir. Terima kasih Tuhan atas usia yang Engkau berikan bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Mereka bersyukur dan berbahagia atas bertambahnya usia. Dan biarlah dengan bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, iman percaya mereka akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka terus ada di dalam Tuhan. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia Tuhan. Dan biarlah dengan bertambahnya usia, mereka juga terus menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Seluruh kehidupan dan kebahagiaan mereka kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga yang berulang tahun karena pernikahan jika ada dan tidak disebutkan, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang dalam pernikahan Bapak Singgi Prasetyo dan Ibu Dewi Sustia Ningsi. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga ini. Dan biarlah dengan bertambahnya usia dalam perkawinan mereka, keluarga ini akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan selalu. Bapa di dalam sorga, program pelayanan majelis, jemaat dan komisi diakonia, kami mau tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayani Tuhan sampai saat ini. Tuhan akan selalu memberi kuat dan sehat, iman, kesetiaan, hikmat, agar boleh melaksanakan tugas pelayanan mereka Tuhan kepadamu. Dan kami percaya apa yang dilakukan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Program yang ada, yang sedang dan sementara dijalani, biarlah juga Tuhan memberkati semuanya. Berdoa kami ya Tuhan Yesus, akan waktu yang Kau berikan nanti beberapa waktu lagi, akan dilaksanakan HUT Komisi Wanita Pokda Sana Indah. Terima kasih. Biarlah Tuhan akan terus membangun persekutuan Komisi Wanita Pokda Sana Indah. Akan tetap setia, akan menjadi ibu-ibu hebat, akan menjadi ibu yang bijaksana. Sehingga ketika persekutuan mereka bertambah usia, erat persaudaraan akan menjadi bagian di tengah-tengah persekutuan mereka. Terima kasih Tuhan. Program pelayanan BP POUK PGI PGW Banten, Engkau juga akan menuntun pelayanan mereka. Dan kami percaya mereka diberkati Tuhan dalam pelayanan. Bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di mana tidak lama lagi ya Tuhan Yesus, pemilihan kepala daerah, masing-masing provinsi akan dilaksanakan. Kami semua serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah damai dalam pemilihan itu menjadi bagian kami bersama-sama Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Tetapi biarlah kesatuan dan persatuan bangsa dari rakyat Indonesia ini Tuhan akan terus terjalin. Dan akhirnya pemilihan kepala daerah di masing-masing tempat nanti boleh berjalan dengan baik, aman, dan tentram di dalam Tuhan. Oleh karena itu, seluruh pemerintahan bangsa Indonesia, dari pusat sampai pelosok-pelosok desa, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami bersama. Inilah syafaat kami ya Tuhan Yesus, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan untuk sektor U, boleh memuji Tuhan.
Terima kasih pujiannya untuk sektor U. Tuhan Yesus memberkati, biar itu juga jadi berkat buat jemaat di sini sekalian. Sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur untuk minggu hari ini akan ada 3 kantung, yang dimana kantung biru nanti akan didedikasikan untuk peremajaan dan juga pembelian perlengkapan sarana prasarana di gereja ini, khususnya untuk AC. Baik, mari kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Yunus 2 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 199 bait yang pertama sampai ketiga, dan secukupnya sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ku perhatikan kan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami hingga sampai sekarang ini Bapa. Dan Tuhan yang boleh perkenankan kami untuk kami boleh memberikan persembahan Bapa pada hari ini. Tuhan yang berkati, kuduskan, sucikan persembahan ini untuk boleh menjadi alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, untuk pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati buat setiap kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan selalu, dan biarlah kami boleh memberikan hidup kami juga kepada Tuhan. Juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini, biarlah boleh dikelola dengan berlandaskan takut hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk dalam pokok warta jemaat minggu ini. Pokok warta jemaat minggu 1 September 2024. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeyakinan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya. Mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu 1 September 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH sebagai pelayan firman, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Feresia Yutania, organis Saudara Dio Divenka, kantoria oleh Kevas Ronaldo dan Saudari Fania Abigail. Persembahan pujian oleh Sektor U. Operator laptop, YouTube, dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 8 September 2024, pelayan liturgi oleh Kak Ana, pelayan doa Ibu Irma, pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Matekohi. Pelayan firman akan dibagi menjadi kelas Bethlehem oleh Kak Ana, kelas Nazaret oleh Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, dan kelas Yerusalem oleh Kak Ludwig. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan mengantar putra-putrinya. Jadwal ibadah Komisi Remaja pada sore hari ini Minggu tanggal 1 September 2024 jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudara Daryl, pelayan doa Saudari Lovely, pelayan musik Saudari Kerin. Untuk minggu depan tanggal 8 September 2024 kebaktian Komisi Remaja akan diliburkan karena akan bergabung dengan ibadah gabungan Komisi Pemuda dan Remaja pada hari Sabtu 7 September 2024 jam 1 siang bertempat di Gereja Pok Immanuel Yonif 203. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh Komisi Remaja. Untuk jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah untuk tanggal 3 September adalah merayakan HUT Komisi Wanita ke-34 dengan tema Wanita Bijak Membawa Kebahagiaan. Dengan pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Marlis, pelayan doa Ibu Ima Suryani, pelayan musik Ibu Irma Nusantari.
Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi wanita. Ibadah komisi usia indah yang akan dilaksanakan di hari Sabtu 7 September 2024 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Ferisa Yutania, pelayan liturgi oleh Ibu Nani. Tema menghargai diri sendiri dari Ratapan 1 ayat 16. Mohon perhatian dan kehadiran komisi usia indah. Ibadah gabungan pemuda remaja POG Sebanten yang akan diadakan Sabtu 7 September 2024 pukul 1 siang di Gereja POG Immanuel Yonif 203 dengan pembicara Pendeta G. Eliasar Modok MTH dengan dress code merah atau putih dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Acara ini adalah ibadah dan juga ada lomba untuk 17-an. Poin ke-6, ibadah pengucapan syukur dan penghiburan bagi keluarga Ibu Marli Sujito yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 pukul 5 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Richard Rajasa dengan pelayan musik dan kantoria tim musik gereja. Mohon perhatian dan kehadiran semua jemaat. Diingatkan kembali untuk jadwal persembahan pujian ibadah minggu adalah tanggal 8 September minggu depan. Mohon dipersiapkan sektor K. Kemudian 15 September Komisi Bapak, 22 September Komisi Wanita, 29 September Komisi Pemuda dan Remaja. Kemudian katekisasi pranikah. Katekisasi pranikah akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 12 siang. Mohon perhatian dan kehadiran kedua calon mempelai. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. PKJ 180 kita akan nyanyikan bersama-sama mengiringi perjalanan ketika kita kembali dalam hidup kita masing-masing. Kasih Tuhan mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudaraku persekutuan yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah renungkan bersama-sama. Sekarang tugas kita ketika kita kembali dalam aktivitas kita masing-masing adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti tema perenungan kita hari ini, jadilah pelaku firman yang setia. Kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.